Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,67% ke angka 7049. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas beberapa saham yang bisa kita pantau pergerakannya saat menjelang bulan puasa. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang penjualannya meroket 120% di tahun 2021. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Cimory. Saham Cimory hari ini naik 2% lebih ke harga 3.480. Bisa kita lihat di grafik, saham Cimory baru tahun lalu pada akhir tahun mulai IPO. Jadi candlenya juga bisa kita lihat masih sedikit. Dan saat ini jika kita lihat, Cimory berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 3.470. Dan untuk supportnya bisa kita lihat, Cimory dalam beberapa minggu ini masih kuat berada di atas harga 3.400 sampai harga 3.350. Jadi ini merupakan zona support untuk Cimory saat ini. Jadi setiap kali menyentuh zona ini, Cimory masih bisa rebound, tapi untuk resisten kuat bisa kita lihat di sekitar harga 3.700. Tapi ada satu resisten minor di sekitar harga 3.600. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham Cimory. Dan hari ini kalau berita bisa kita lihat dengan judul meroket 120% penjualan Cimory tahun 2021 menembus 4,09 triliun. Bisa kita baca sekilas. Penjualan neto Cimory meroket 119,89% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1,86 triliun. Bisa kita lihat untuk labanya hanya ada laba bruto sebesar 1,97 triliun atau melesat 159,55% dibandingkan tahun 2020. Jadi secara laporan keuangan, Cimory saat ini masih bagus. Dan secara tren, saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi tetap menarik untuk dilihat. Karena apabila berhasil break, Cimory berpotensi lanjut naik menuju target terdekat di harga 3.600 sampai 3.700. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa pantau saham ini. Apabila satu minggu ini terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 3.600. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selama garis EMA 50 tidak terlewati, Cimory trennya akan membaik. Selanjutnya saya coba analisa saham Utrajaya atau ULTJ yang merupakan teman satu sektor yang sama dengan Cimory. Bisa kita lihat saham ULTJ secara tren saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah trennya masih bergerak downtrend. Jadi saat ini walaupun sideways, ULTJ sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di harga 1555, garis EMA 50 di sekitar harga 1530. Dan untuk support terdekat saat ini jika kita lihat di sekitar harga 1480. Jadi setiap kali menyentuh target harga ini, saham Utrajaya masih bisa bertahan. Sedangkan untuk resisten terdekat jika kita perhatikan di 1500. Dia berhasil rebound dari support 1480, berusaha untuk naik di atas harga 1500 bisa kita lihat masih gagal break. Jadi jarak support dan resisten untuk saham ini lumayan dekat. Untuk resisten di atas 1500 itu langsung di garis EMA 50-nya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham ULTJ saat ini belum layak untuk kita entry. Walaupun kita bisa swing trade, tapi menurut saya jarak 1480 dan 1500 lumayan dekat. Jadi bisa saja kita beli di sekitar support, pada saat gagal beli di harga 1500 kita belum sempat take profit, ULTJ bisa langsung turun di bawah support 1480. Apabila ternyata support ini terlewati, saham ini akan lanjut downtrend.
dan berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 1450 sampai harga 1400. Itu saham ini apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas, harus hati-hati apabila support ini terlewati. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Sen. Sen hari ini masih lanjut naik 6% lebih ke harga 242. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi ini membuat Sen kembali naik mencoba break resisten garis EMA 150 yang merupakan resisten kuat saat ini di harga 240. Jadi selama Sen masih gagal break dari garis EMA 150, Sen belum bergerak uptrend. Jadi trennya masih akan bergerak sideways. Tapi menarik untuk dipantau, apabila berhasil break, Sen akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Saat ini bisa kita lihat Sen trennya sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Sebelumnya sangat downtrend, saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 212. Dan setelah berhasil break, bisa kita lihat Sen sempat berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, ternyata masih gagal. Hari ini masih kembali naik mencoba break resisten ini. Apabila berhasil break, maka Sen akan mulai bergerak uptrend kembali dengan target berikutnya di sekitar harga 270. Dan untuk garis EMA CD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Jadi menarik untuk kita lihat apabila berhasil break, target terdekat sebenarnya di sekitar harga 256 atau menutupi gap yang sempat terbentuk pada bulan Desember tahun 2021. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sebelum sudah berhasil membeli pada saat break dari garis EMA 50, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun gagal break dari garis EMA 150, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, trend Sen menurut saya masih oke. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali dan mencoba break garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break dari garis EMA 150, atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 apabila ternyata memang masih gagal break dari garis EMA 150 ini. Terakhir saya akan update pergerakan dari saham Akra. Akra saat ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 960. Dan bisa kita lihat di grafik, Akra saat ini trennya masih sangat uptrend. Dan telah berhasil naik di atas resisten di 885. Dan saat ini sudah berhasil naik melewati resisten berikutnya di 950. Tapi memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi bisa kita lihat Akra trennya saat ini masih sangat uptrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan garis EMA 50 yang sebelumnya di sekitar harga 800 saat ini sudah di sekitar harga 805. Jadi garis EMA 50 dan 150 pun saat itu sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Dan asing juga sama, bisa kita lihat masih terus akumulasi saham Akra. Jadi Akra harganya terus bergerak naik dan terlihat terus ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Akra masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1000 atau resisten psikologisnya. Dalam beberapa hari ke depan memang masih ada potensi untuk terkena profit taking karena sudah naik sangat tinggi. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya saya sudah tidak menyarankan untuk mengejar saham Akra. Karena sebelumnya saya sudah analisa pada saat dia masih berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Dan pada saat dia berusaha untuk break harga 850 juga, saya sudah mulai update. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, hold saja selama garis uptrendnya belum patah, belum perlu melakukan take profit. Atau mau take profit dulu setelah itu tunggu di harga support berikutnya, teman-teman bisa take profit apabila ternyata minggu ini Akra belum terkonfirmasi break dari harga 950. Jadi apabila dalam beberapa hari ke depan ternyata Akra turun di bawah harga 950, teman-teman bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 900 sampai 885 untuk entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.